Ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui ekstensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Jadi kalau kemudian dibilang, wah ini sangat politik, ini seolah-olah mempolitisasi olahraga, pada kenyataannya ya seperti itu. Sikap kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA, bahwa Israel itu adalah state terrorism, negara teroris. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita? Saya ingin katakan begitu. Ada kanjuruhan, lalu kemudian ada riak-riak, gelombang dan sebagainya, muncullah KLB. Kalau tidak ada kanjuruhan, tidak ada KLB. Saya yakin dan percaya, nggak ada KLB itu. Oleh karena itu, kepengurusan PSSI yang hasil KLB harus berempati dengan apa yang dialami oleh korban di sana. Dan jumlahnya tidak sedikit. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama, kami fraksi PKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi dengan capaian-capaian prestasi olahraga di ajang internasional yang kita peroleh, dan tentu saja ini adalah ikhtiar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI, dan juga pengurus-pengurus cabang olahraga lainnya yang tergabung dalam KONI. Nah, karena itu sekali lagi mudah-mudahan prestasi ini bisa ditingkatkan dan kemudian mampu senantiasa mengharumkan nama bangsa. Sebelum kami memberikan pendapat terkait dengan apa yang disampaikan oleh pelaksana tugas Menpora, naturalisasi 3 pemain bola dan naturalisasi 1 pemain basket yang bernama Jerome Anthony Ben. Saya atau kami dari fraksi PKS ingin mengingatkan terutama kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab ketika saya membaca dalam paper yang diberikan kepada kami di halaman 8 bahwa salah satu pertimbangan untuk menaturalisasikan 3 orang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia adalah untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia, terutama dalam jangka pendek untuk kejuaraan Piala Dunia usia 20 tahun 2023 ini yang akan berlangsung pada bulan Mei. Oleh karena itu, kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui ekstensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian fraksi PKS menyampaikan soal penolakan tim usia atau kejuaraan dunia usia 20 di mana tim Israel akan datang, itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki. Jadi sekali lagi ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Oleh karena itu kami sangat berharap pelaksana tugas Kemenpora atau Menpora bisa menyurati secara resmi Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan hal ini. Karena mari kita berpegang teguh kepada konstitusi. Dan juga ingin saya sampaikan kepada PLT Menpora bahwa olahraga dan politik itu sulit untuk dipisahkan. Meskipun dalam piagam Olimpiade memang disebutkan bahwa olahraga itu netral dari politik. Tapi coba lihat tahun 60-an Pak Zainuddin Amali.
ketika Bung Karno dengan 36 negara buat olimpiade tandingan yang disebut dengan Ganevo, the game of the new emerging powers. Ada 36 negara membuat olimpiade tandingan, dan Bung Karno waktu itu mengatakan bahwa IOC adalah alat imperialisme. Jadi hari ini kita tidak bisa menolak realita itu, bahwa olahraga dan politik itu sesuatu yang sulit untuk kita pisahkan. Nah, karena itu ya Bung Karno kemudian mengingatkan soal itu. Dan itu sebabnya kenapa kemudian Bung Karno mengajak 36 negara itu membuat olimpiade tandingan di tahun 1960. Jadi kalau kemudian dibilang, wah ini sangat politik, ini seolah-olah mempolitisasi olahraga, pada kenyataannya ya seperti itu. Meskipun saya katakan tadi bahwa dalam piagam olimpiade itu organisasi olahraga netral dari politik, tapi dalam kenyataannya olahraga selalu berkelindan dengan politik. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada PLT Menpora bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA, tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita. Karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung, seolah-olah kita menerima ekstensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita. Saya yakin Pak PLT Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terrorism, negara teroris. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita? Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan kita semua bahwa memang Israel ini sepertinya satu negara yang tidak tersentuh. Saluran-saluran hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul menghadapi negara ini. Oleh karena itu jangan sampai Indonesia mandul menghadapi Israel dalam konteks Piala Dunia usia 20 ini, Pak PLT Menpora yang saya banggakan dan yang saya hormati. Oleh karena itu kami berharap pemerintah punya sikap soal ini, apalagi Majelis Ulama Indonesia dan para ormas Islam se-Indonesia sudah menyatakan hal yang sama. Mereka menolak kedatangan tim Israel berlaga di Piala Dunia usia 20 di bulan Mei tahun ini. Bahkan mereka meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi soal keamanan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Yang kedua, ketua rapat yang saya hormati, ini menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh kolega kami dari partai Praksi Demokrat soal Kanjuruhan. Kita sadar bahwa KLB PSSI itu hadir karena ada Kanjuruhan. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB itu. Betul nggak Pak Jainuddin Amali? Saya ingin katakan begitu. Ada Kanjuruhan, lalu kemudian ada riak-riak, gelombang dan sebagainya, muncullah KLB. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB. Saya yakin dan percaya, nggak ada KLB itu. Oleh karena itu, kepengurusan PSSI yang hasil KLB harus berempati dengan apa yang dialami oleh korban di sana. Dan jumlahnya tidak sedikit. Stadion baru tidak mampu menghapus apa yang mereka alami. Kesedihan, trauma, dan sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi kami berharap PSSI berada di garda depan membela hak-hak ya, korban yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ini harapan kami kepada PSSI baru hasil kongres luar biasa. Jadi sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa tidak ada tragedi Kanjuruhan, tidak ada PSSI baru yang hari ini kita lahirkan. Tidak akan mungkin Erick Thohir jadi ketum PSSI. Tidak mungkin Pak Jainuddin Amali menjadi waketum PSSI kalau tidak ada Kanjuruhan.
Oleh karena itu, mari kita mengempatikan diri kita, perasaan kita kepada para korban tersebut. Jadi sekali lagi, ini harapan kami. Saya agak miris Pak Menpora dan Waketum PSSI. Di halaman 8 ini, di poin 1 disebutkan bahwa kenapa kita perlu mengundang mereka, kenapa kita perlu membujuk, mengajak mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Alasannya, mengingat kemampuan teknikal atlet, ya, dimaksud yang belum dimiliki oleh sepak bola lokal, sehingga dibutuhkan untuk transfer, ya, transfer knowledge. Aduh, saya nggak bisa bayangkan, ya, sudah berapa lama organisasi sepak bola hadir di negeri ini, kok belum ada sepak bola lokal yang memiliki kemampuan teknikal seperti yang dimiliki oleh mereka bertiga. Di mana wajah kita? Itu yang saya baca halaman 1. Kok begitu telanjang kita menuliskan ini begitu, ya, seolah-olah kita mengatakan atlet lokal lu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka bertiga, kan kira-kira begitu, ya, nggak ada apa-apanya lu, ya. Jadi alasannya karena kemampuan teknikal atlet yang dimaksud yang 3 orang itu belum dimiliki oleh sepak bola lokal. Waduh, saya nggak habis pikir kalimat seperti ini. Janganlah kemudian karena kita ingin mengambil orang, lalu orang lokal kita remehkan, orang lokal kita kesampingkan, ya. Kalaupun iya, janganlah sangat telanjang begini disampaikan dalam forum seperti ini, karena ini adalah dokumen publik. Karena ketika sudah disiarkan di sini, maka itu akan menjadi dokumen publik. Demikian barangkali pandangan kami, sikap fraksi PKS terkait dengan upaya naturalisasi ini, ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh PLT Menpora dan jajaran PSSI dan juga Kementerian Hukum dan HAM, dan tentu saja seperti fraksi Demokrat, kami akan menjawab setelah mendengar paparan dari PLT Menpora. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.